balik lagi bareng gua Fikri. Untuk segmen HP 2 jutaan sebenarnya cukup padat. Namun, saya sudah merekomendasikan 10 HP terbaik di harga rentang 2 juta hingga 3 juta. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan terhadap channel ini. 1. Oppo A52. HP ini dirilis April 2020. Modelnya sudah mengikuti tren 2020 ya. Lihat aja setup kameranya. Untuk materialnya masih dominan menggunakan polikarbonat. Layar IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 665 dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Skor Antutu versi 8 di kisaran 171 ribuan. Kamera belakangnya ada 4. Lensa utama beresolusi 12 megapiksel, lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel, ada lensa depth dan makro yang keduanya beresolusi 2 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Baterainya memiliki daya 5000 mAh, bisa nemenin kamu seharian, dan dilengkapi fast charging 18 watt. Kelebihan lainnya adalah Oppo A52 memiliki dual speaker nih, asik buat nonton film atau main game. Harganya mepet ke 3 juta ya, di 2,95 jutaan, tapi worth it lah untuk harganya. Ini dia spek lengkapnya. 2. Realme 5 Pro. Realme 5 Pro dirilis September 2019. Untuk bodinya, seluruhnya masih menggunakan plastik, alias polikarbonat. Layarnya berukuran 6,3 inch yang dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Panelnya IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Chipsetnya adalah Snapdragon 712G ditemani RAM 4GB dan ROM 128GB. Nilai Antutu versi 7-nya adalah 182.765, itu skor yang tinggi. Baterainya berkapasitas 4035 mAh dengan dilengkapi VOOC Flash Charge 3.0 20 watt. Jadi ngecasnya cepet banget. Realme 5 Pro hanya memiliki single speaker. Untuk kamera belakangnya ada 4. Main kamera beresolusi 48 megapiksel, ultra wide lens-nya beresolusi 8 megapiksel, depth lens dan macro lens beresolusi 2 megapiksel. Untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Harga 5 Pro berada di kisaran 2,4 jutaan. Berikut adalah spek lengkapnya. 3. Realme Narzo. Realme yang satu ini masih hangat-hangatnya nih. HP ini baru keluar bulan Mei 2020. Untuk fisik Realme Narzo sangat mirip dengan Realme 6. Tapi dengan harga yang lebih murah sedikit. Harganya di kisaran 2,95 jutaan. Untuk chipsetnya disematkan Helio G90T. Untuk kapasitas RAM-nya 4GB dan penyimpanan internal 128GB. Ukuran layarnya 6,6 inci, masih menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Untuk kameranya dilengkapi dengan 4 lensa. Lensa utamanya 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro dan bokeh memiliki resolusi 2 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya 4300 mAh. Sangat cukup untuk seharian. Kalau mau nge-charge juga tidak khawatir karena ada VOOC Flash Charge 30 watt. Skor Antutu versi 8-nya di angka 290 ribuan. Ini dia spek lengkapnya. 4. Redmi Note 7 Pro. Redmi Note 7 Pro memang dirilis sudah setahun yang lalu, tepatnya Maret 2019. Tapi spesifikasinya masih cukup oke. Dengan chipset Snapdragon 675 menghasilkan Antutu versi 7 180 ribuan dan versi 8 di sekitar 215 ribuan, di mana itu cukup tinggi skornya. Untuk harga yang RAM 6GB dan memori internal 128GB di kisaran 2,8 jutaan. Untuk kamera, lensa utama beresolusi 48 megapiksel dan lensa bokeh di 5 megapiksel. Ya, tidak ada lensa ultrawide, apalagi lensa makro. Untuk kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Di sisi layar masih menggunakan panel IPS LCD dengan ukuran 6,3 inci beresolusi Full HD+. Untuk baterainya berkapasitas 4000 mAh, dilengkapi dengan fast charging 18 watt. Material frame-nya plastik, untuk material belakang sudah menggunakan kaca yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Begitu pula layar depannya. Ini dia spek lengkapnya. 5. Redmi Note 8 Pro.
Merupakan penerus dari Redmi Note 7 Pro, kali ini chipset yang dibawa adalah Helio G90T. Sama dengan Realme Narzo. Untuk varian 6GB dan ROM 64GB memiliki harga di kisaran 2,9 jutaan. Jadi memang head-to-head dengan Realme Narzo. Harganya juga bisa dibilang sama. Skor Antutu yang dihasilkan adalah 224 ribuan untuk versi 7 dan 279 ribuan untuk versi 8. Bergerak ke sisi layar memiliki ukuran 6,53 inci, tentunya sudah beresolusi Full HD+. Panel yang digunakan IPS LCD, HP ini dirilis September 2019. Baterainya memiliki daya 4500 mAh. Tidak ketinggalan fast chargingnya 18 watt. Memiliki quad kamera setup, 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel bokeh lens, dan 2 megapiksel macro lens. Untuk selfie, kamera depan memiliki resolusi 20 megapiksel, sama dengan Redmi Note 7 Pro. Backdoor-nya menggunakan material kaca yang dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Berikut adalah spesifikasi lengkapnya. 6. Samsung M21. Salah satu keunggulannya adalah layarnya, ya sudah menggunakan panel Super AMOLED. Ukuran layarnya 6,4 inci beresolusi Full HD+, sudah dilindungi Gorilla Glass 3. Warna yang dihasilkan sangat bagus. Memang Samsung jagonya bikin panel Super AMOLED. Untuk chipset menggunakan Exynos 9611. Skor Antutu yang dihasilkan adalah 185 ribuan. Harganya di kisaran 2,95 jutaan. Untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB. Samsung Galaxy M21 dirilis Maret 2020. Materialnya masih menggunakan plastik, baik bagian belakang ataupun frame-nya. Baterainya juga badak banget nih, 6000 mAh kapasitasnya. Serta sudah dilengkapi fast charging 15 watt. Memiliki setup triple kamera, lensa utama 48 megapiksel, 8 megapiksel lensa ultrawide, 5 megapiksel lensa bokeh. Dan untuk kamera selfie beresolusi 20 megapiksel. Ini dia spek lengkapnya. 7. Samsung M30s. Ya, lagi-lagi keunggulan panel Super AMOLED-nya. Bagus banget buat di kelasnya. Ukuran layarnya sama, 6,4 inci dengan M21. Memiliki resolusi Full HD+, material bodinya seluruhnya masih menggunakan plastik. Untuk setup triple kameranya masih sama dengan M21, yaitu lensa utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa bokeh 5 megapiksel. Yang bedanya di kamera selfie-nya. M30s memiliki resolusi 16 megapiksel. BTW HP ini keluar duluan ya dibanding M21. M30s dirilis September 2019. Untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB mempunyai harga yang identik di harga 2,9 jutaan. Chipsetnya sendiri sama yaitu Exynos 9611. Skor Antutu yang dihasilkan adalah 150 ribuan untuk versi 7 dan 180 ribuan untuk versi 8. Lagi-lagi baterainya juga sama, kapasitasnya 6000 mAh dan ada fast charge 15 watt. Ini dia spek lengkapnya. Yang ke-8 ada Infinix Note 7. Infinix Note 7 dirilis April 2020. Chipsetnya adalah Helio G70. Skor Antutu versi 7-nya adalah kisaran 194 ribuan. Untuk varian RAM 6GB dan memori internal 128GB di kisaran harga 2,7 jutaan. HP ini memiliki dual speaker. Layarnya berukuran cukup besar 6,95 inci yang masih menggunakan panel IPS LCD. Sayangnya beresolusi HD+ saja. Layarnya sudah memiliki perlindungan Gorilla Glass. Untuk desain kameranya cukup unik, mirip dengan Huawei Mate 30 Pro. Untuk setup quad kameranya terdiri dari 48 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel lensa bokeh, dan satu lagi lensa bokeh dedicated untuk perekaman video. Untuk lensa kamera depan memiliki ukuran 16 megapiksel. Baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh, sudah dilengkapi fast charging 18 watt. Berikut adalah spek lengkapnya. Vivo Z1 Pro.
Untuk varian RAM 4GB dan internal memori 64GB, Vivo Z1 Pro memiliki harga di kisaran 2,6 jutaan. Kapasitas baterainya adalah 5000 mAh. Tidak ketinggalan sudah fast charging, ya standar fast charging 18 watt. HP ini dirilis Juli 2019. Layarnya beresolusi Full HD Plus yang berukuran 6,53 inci. Panelnya menggunakan panel IPS LCD. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 712. Skor Antutu versi 7 yang dihasilkan adalah 184 ribuan. Mempunyai 3 kamera belakang, 16 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel lensa bokeh. Lensa 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Vivo Z1 Pro bodinya masih menggunakan plastik. Ini dia spek lengkapnya. Yang terakhir ada Asus Max Pro M2. HP ini terbilang sudah cukup lama dirilisnya, tepatnya pada Desember 2018. Harganya sudah 2,6 jutaan untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB. Bodi belakang dan framenya menggunakan material plastik. Perlindungan layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Layarnya berukuran 6,26 inci, panelnya menggunakan IPS LCD. Untuk resolusi layarnya Full HD+. Chipsetnya memakai Snapdragon 660 yang menghasilkan skor Antutu versi 7 di 124 ribuan. Baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh, sayangnya kecepatan charge-nya terbilang cukup lambat di 10 watt. Asus Max Pro M2 memiliki dual setup kamera, 12 megapiksel lensa utama dan 5 megapiksel lensa bokeh. Untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Berikut adalah spek lengkapnya. Jadi sekian dulu video dari saya. Untuk harga, saya berpatokan dari e-commerce besar seperti Bukalapak, Tokped, Shopee, dan sebagainya. Harga yang saya cantumkan adalah harga bulan Juni, jadi harganya bisa berubah-ubah ya. Jika kalian punya HP rekomendasi di harga 2 jutaan, bisa tulis di kolom komentar.